Puji Tuhan, selamat siang Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Halo, selamat siang. Ya, senang bertemu kembali bersama dengan Ibu Bapak. Dulu Coach Hendratmo suka mengatakan, 1 minggu kita tidak bertemu, 1 minggu juga usia kita bertambah. Udah jarang kita dengar ya, itu zaman-zaman TVRI. Masih satu-satunya, jadi nggak perlu pakai remote. Karena memang baru itu saja channelnya kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam hidup ini ada sebenarnya hal-hal yang sudah berjalan dengan sendirinya atau secara alamiah. Dan memang Tuhan desain tubuh kita terprogram untuk dalam banyak hal memang berjalan secara alamiah. Misalnya kalau tubuh kita sudah kekurangan makanan, maka ada rasa lapar. Kalau tubuh kita sudah kekurangan air, maka diberikan rasa haus. Betul? Saya nggak bisa bayangkan kalau tubuh kita sudah kekurangan makanan tapi nggak lapar-lapar, saudara. Tiba-tiba aja sakit dan lewat. Atau tubuh kita sebenarnya sudah memerlukan tambahan air, tapi kita nggak haus-haus, merasa aman-aman saja, tiba-tiba pingsan. Tapi Tuhan memang sudah mendesain tubuh kita untuk sensitif dalam berbagai hal, termasuk juga rasa ngantuk. Rasa ngantuk itu anugerah, saudara. Yang penting pada waktunya dan pada tempatnya. Setuju, saudara? Jadi kalau di gereja rasa ngantuk nggak boleh, karena bukan tempatnya. Jangan katakan, justru Pak di gereja diberkati Tuhan, di rumah nggak ngantuk, di gereja saya ngantuk. Berarti ada masalah dengan hidup saudara. Apalagi sudah katakan nyaman sekali beristirahat di rumah Tuhan. Saya tidak melarang saudara, tapi jangan saat saya khotbah. Selesai khotbah mau berbaring silahkan. Saudara-saudara, saya mau berbicara masalah tidur. 1 hari, 1 malam kita 24 jam, dan banyak orang memahami 24 jam itu harus digunakan 8 jam untuk bekerja, kalau sudah bekerja, kalau anak masih sekolah, ya sekolah dan belajar, les dan sebagainya. 8 jam untuk tidur, dan 8 jam lagi untuk hal-hal yang lain. Ya. Nah sekarang saya mau bicara tentang 8 jam waktu istirahat. Saya pengen tanya, siapa di antara kita yang benar-benar tidurnya 8 jam sehari? Ada? Oke. Padahal katanya idealnya begitu ya. 7 jam? Oh enggak juga. 6 jam? Enggak juga. Oh 6 jam rata-rata ya. 5? 4? 3, 2, 1, 10? Yang kerjanya tidur aja? Enggak, yang mau saya katakan begini, tidur itu sebuah anugerah, karena itu kebutuhan tubuh. Jadi kalau ada orang bermasalah dengan tidur, saya kira ini perlu diberesin. 2 hal yang sebenarnya yang kita perlu cermati, masalah makan dan tidur. Dan seringkali saudara, terganggunya makan dan terganggunya tidur karena pikiran, betul enggak? Karena persoalan, karena pergumulan. Walaupun ada orang semakin banyak masalah, semakin banyak makannya, ada. Itu pengecualian. Tapi yang banyak masalah, semakin banyak tidur, itu agak jarang. Kalaupun ada, itu keterlaluan. Bukan lagi pengecualian, kok bisa ya, kan kira-kira gitu. Tetapi saudara, hal-hal seperti ini mari kita coba belajar. Saya belajar dari Alkitab, saudara. Daud itu seorang raja. Tapi dia ternyata dia termasuk seorang raja yang tetap menjaga tidurnya dia. Jadi jangan sepele dengan tidur, saudara. Tidur itu harus dijaga, karena tidur sebuah kebutuhan. Jadi ada banyak orang mungkin mengatakan, oh saya kalau tidur cuma 3 jam aja sehari semalam, 4 jam paling banyak, selebihnya saya gunakan bekerja, mengerjakan banyak hal, rugi saya tidur banyak-banyak. Biasanya orang begitu bisa bertahan karena banyak suplemen, saudara. Tetapi biasanya menjelang umur 60 ke atas, dia akan mulai drop. Karena nggak bisa dibohongi. Tubuh itu perlu istirahat. Setuju, saudara? Jadi saudara-saudara yang agak susah istirahat, khotbah ini cocok bagi saudara. Jadi tolong pasang telinga,
Kalau agak kurang dengar pakai speaker sendiri. Dalam Alkitab, membaringkan diri lalu tidur, saya ambil dari Mazmur 3. Kita sekarang studi Alkitab dari Mazmur 3. Menarik saudara di Mazmur 3 ini, karena di dalam ayat yang ke-6 Daud berkata, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Jadi urutannya jelas saudara, membaringkan diri, lalu tidur dan bangun. Karena ada orang membaringkan diri, tidak tidur lalu bangun. Ada enggak? Pernah enggak saudara? Membaringkan diri memang, tapi enggak tidur-tidur, lalu bangun buat Indomie. Halo, yang punya kebiasaan begitu? Berharap habis makan Indomie bisa tidur. Enggak juga. Saudara-saudara, padahal tidur itu kan sebuah kebutuhan. Siapa sih kita enggak pengen tidur nyenyak? Saudara, kalau mau belajar Mazmur 3 ini, Raja Daud menjelaskan sebuah kondisi yang dia alami. Yang saya percaya kalau kita ada pada kondisi Daud, kita nggak bisa tidur. Tapi kenapa Daud mengatakan, aku memeringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Mengapa saya merasa ini satu hal yang perlu kita belajar? Dalam Mazmur yang ketiga, dimulai dengan kata, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Saudara yang sudah pernah dengar khotbah ini atau tahu latar belakang dari Mazmur 3, saya kira saudara paham. Mengapa Daud harus lari dari Absalom anaknya? Absalom ini anak kandungnya Daud. Absalom ini terobsesi dan berambisi menjadi raja menggantikan ayahnya Daud. Tapi dia sadar dia punya pesaing yang sangat kuat bernama Salomo. Sehingga saudara, dia mulai pakai trik, dia mulai pakai strategi, dia berdiri di pintu gerbang sehingga setiap orang yang ingin ketemu dengan raja, mengadukan masalahnya sama dia, didekati, dinasehati, diberikan solusi. Dan bertahun-tahun dia lakukan itu dan Alkitab mencatat. Sampai akhirnya ada puluhan ribu orang yang bersimpatik pada dia karena sudah menerima jasa dari dia. Ketika merasa sudah banyak orang berpihak pada dia, satu ketika dia kumpuli beberapa tua-tua Israel dan mulai bertanya pada mereka, siapa yang lebih pantas menjadi raja menggantikan Daud? Otomatis karena orang-orang yang dikumpuli adalah orang-orang yang pro dia, yang pernah menerima jasa dari dia, berkata Absalom. Akhirnya deklarasi saudara, Absalom Raja Israel, pengganti Daud. Padahal Daud masih hidup. Nah berikutnya saudara, ketika mereka deklarasi, pertanyaannya adalah istananya di mana? Sehingga Absalom memimpin puluhan ribu orang itu menyerang istana untuk mengkudeta kerajaan saudara. Nah dalam kondisi itulah diceritakan Daud apa yang terjadi pada hidupnya. Nah saudara-saudara bisa bayangin, anak kandung sendiri hanya karena ambisi menyerang ayahnya bersama dengan puluhan ribu orang. Bahkan targetnya adalah bunuh ayahku Daud. Kenapa harus dibunuh? Karena Absalom sadar ayahnya ahli perang, ahli strategi. Pesan dia pada pengikutnya adalah bunuh Daud. Saudara sudah menghadapi kenyataan sebenarnya prajuritnya Daud yang setia dan terlatih berkata kepada Raja Daud, Tuanku, mereka mungkin banyak tapi mereka bukanlah ahli perang. Tuanku masih punya kita-kita yang jago berperang dan terlatih. Kita hadapi mereka. Apa kata Daud? Enggak. Absalom anakku. Jangan ada seorang pun menyentuh anakku Absalom. Daud memilih lari dari istana. Itulah yang dikatakan ketika ia lari dari Absalom anaknya. Tetapi apakah ketika dia lari masalah selesai? Tidak.
Tadi sudah saya katakan bahwa Absalom targetnya adalah membunuh Daud karena dia takut ketika Daud lari tiba-tiba menyerang balik. Itu pikiran dia. Dalam situasi itulah, dalam pelarian itu, saudara-saudara, Daud mengatakan begini, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Selah. Saudara lihat, seringkali kita punya masalah, tapi nggak tahu masalah kita apa. Kalau kita tanya, "Bu, kenapa Bu? Kok kayaknya wajahnya ketat banget?" "Ya Pak, pendeta, banyak sekali masalah saya." "Apa Bu masalah Bu?" "Tidak terceritakan saking banyaknya." Saudara, saya ingin katakan, kalau saudara nggak bisa ceritakan, berarti saudara sedang cari masalah. Belum dapat masalah, tapi cari-cari masalah. Belum tentu saudara punya masalah, hanya merasa punya masalah. Kalau saudara-saudara yang di dunia kampus, makanya ada istilah identifikasi masalah, betul nggak? Mau nulis skripsi, tesis, atau lebih tinggi lagi disertasi, masalahnya apa? Kenapa Anda tertarik dengan judul ini? Masalahnya memang apa? Ada masalah. Kalau nggak masalah, ngapain dimasalahkan? Kan kira-kira gitu. Tapi saudara, Daud tahu, ketika dia kata betapa banyaknya lawanku, ini fakta. Dia lihat kenyataan. Bahkan kalau saudara nanti baca di ayat yang ke-7, puluhan ribu orang mengepung dia. Betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang. Kata menyerang di sini, itu menyerang dengan senjata lengkap saudara. Ada yang bawa lembing, ada yang bawa panah, ada yang bawa macam-macam. Pedang. Memang zaman itu seperti itulah orang berperang. Benar-benar mereka ciptakan suasana perang, targetnya hanya satu, Daud. Siapa yang mimpin? Absalom anaknya. Oke, saya ingin supaya kita sedikit paham kondisi ini begitu seriusnya. Coba bayangkan saudara yang orang tua, punya seorang anak yang dewasa, tiba-tiba anak yang dewasa membawa 100 orang depan rumah, dan kemudian berdiri depan kita mengatakan, "Pak, saya kasih Papa 2 pilihan, tinggalkan rumah ini, atau Papa saya bunuh." Gimana kira-kira? Halo orang-orang tua? Ngeri nggak? Pak, di belakang saya Bapak lihat kan? Saya kasih target mereka kalau bunuh Papa, kecuali Papa tinggalkan rumah. Papa pilih mana? Tinggalkan rumah dengan segala yang ada di dalamnya, atau Bapak dibunuh? Waduh, saya nggak bisa bayangkan seandainya saya menghadapi kondisi seperti itu. Mungkin kita nggak mampu berkata-kata. Jangan-jangan kita langsung kutuki anak kita. Betul nggak? Saya hanya ingin menggambarkan saudara, kondisi Daud ini serius. Ada puluhan ribu orang bangkit menyerang dia. Bukan hanya menyerang dengan senjata, tapi menyerang dengan kata-kata. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara tahu kalau kata Selah ini dalam Mazmur seringkali, ini seperti kalau sebuah syair lagu, Selah itu dia berhenti merenung sejenak. Artinya apa? Ketika Daud berkata, "Iya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang bangkit menyerang aku. Bahkan mereka berkata kepadaku, baginya nggak ada pertolongan pada Allah." Hah? Saudara-saudara, kenapa mereka Selah? Artinya dia berhenti sejenak. Dia seperti merenung. Berarti ini satu situasi yang memang terjadi pada masa itu. Apa artinya kalau tadi katakan menyerang aku dengan senjata, ketika dia banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara tahu, orang-orang memuji Daud ketika dia masih menjadi prajurit yang bekerja kepada Saul. Orang katakan begini, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Dan orang-orang tahu
Daud ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Satu contoh kita lihat, ketika suatu ketika ayahnya menyuruh dia mengunjungi abang-abangnya di medan perang. Dan dia kaget, ada seorang bernama Goliat yang mengolok-olok dan menghina umat Tuhan, betul? Sementara abang-abangnya yang badannya kekar, hebat, dan semua prajurit Israel ngumpat sembunyi. Tapi Daud katakan, siapa orang yang tak bersunat ini? Kok berani-beraninya menghina umat Tuhan? Abangnya bilang, Daud, kau memang pemberani, tapi itu bukan kelasmu. Artinya begini, kami aja gak berani, apalagi kau yang kecil. Oh, Daud semakin emosi, dia maju ke depan. Siapa kau? Apa kata Goliat sama dia? Kau nggak apa-apa, anjing, kau datang begini aja. Tapi apa kata Daud? Engkau datang dengan kekuatan perang, aku datang dengan nama Tuhan. Betul? Engkau datang dengan kekuatan, aku datang dengan nama Tuhan. Siapa yang menang, saudara? Daud. Hanya dengan senjata yang sederhana. Ali-ali, istilah sekarang ketapel, saudara. Perang kau bawa ketapel. Tapi menang. Kenapa? Aku datang dengan nama Tuhan. Artinya apa? Daud kemanapun menang. Karena bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika anaknya menyerang dia, orang katakan, wow, ternyata Tuhan tinggalkan Daud. Buktinya anak kandungnya sendiri sekarang berontak sama dia. Di zaman itu, orang berpikir kalau orang paling dekat dengan kita sudah melawan kita, itu seperti hukuman dari Tuhan. Karena Tuhan meninggalkan kita. Seorang katakan, coba lihat. Sekarang saatnya kita kalahkan Daud karena Tuhan sudah meninggalkan Daud. Bukankah ada banyak orang, saudara, ketika dalam pergumulan dia merasa Tuhan tidak di pihak dia? Pernah nggak saudara merasa, Tuhan kau masih ada nggak? Kalau engkau ada, kenapa terjadi begini? Kalau Tuhan ada, kenapa harus begini? Saudara-saudara, Jumat malam saya pimpin doa di sini, saya kasih renungan. Saya baca waktu itu Ayub 42 ayat yang keempat. Ketika Ayub berkata begini, dari kata orang saja aku mengenal engkau, tapi hari ini aku melihat sendiri, mataku sendiri melihat tentang engkau. Saudara tahu, Daud mengatakan itu di tengah pergumulan. Saudara tahu siapa Daud dalam Alkitab? Dia orang terkaya pada zaman itu. Sampai saking kayanya, saudara tahu, setiap hari anak laki-lakinya buat pesta. Anaknya 7. Jadi setiap hari buat pesta. Mungkin hari Senin anak tertua, sampai hari yang ke-7, hari Minggu paling bontot. Sampai 3 anak perempuan karena gak kebagian hari gak buat pesta, saudara. Saking kayak setiap hari ada pesta. Tetapi saudara dicatat dalam Alkitab, satu ketika iblis sengaja lewat-lewat dan dia sama Tuhan ditanya, iblis dari mana? Biasa gentayangan. Makanya dalam Petrus dikatakan hati-hati, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Tapi sekarang iblis enggak kayak singa, saudara. Dia agak cantik, agak ganteng, pintar ngerayu. Hati-hati, saudara. Itu iblis zaman dulu sama sekarang beda. Saudara-saudara, akhirnya Tuhan banggain. Kau lihat enggak anakku Ayub? Apa kata iblis? Ya gimana dia enggak setia padamu, engkau berkati dia, engkau jagai dia. Tapi kalau engkau jika engkau sentuh, dia akan menolak engkau, dia akan berpaling dari engkau. Apa kata Tuhan? Silahkan, tapi nyawanya jangan. Kesempatan ini dimaksimalkan oleh iblis. Saudara tahu, iblis begitu dapat peluang, dimaksimalkan sama dia. Dalam 1 hari, tiba-tiba semua ternaknya mati. Belum hilang kekagetan dia. Dapat laporan, ketika anaknya pesta, semua anaknya mati. Saudara lihat, belum selesai kagetnya dan rasa sedihnya, tiba-tiba dia jatuh sakit. Dan itu berjalan berbulan-bulan, saudara, kondisi itu. Sampai-sampai istrinya katakan apa? Udah, hujat aja Tuhan supaya engkau dihukum Tuhan dan mati, itu jauh lebih baik daripada engkau menderita.
Teman-temannya Elifas dan teman-teman baiknya juga mengatakan hal yang sama. Tapi Alkitab mencatat, tidak dalam satu kata pun Ayub berdosa dengan perkataannya, betul? Akhirnya dia katakan di pasal 42 tadi, dari kata orang aja aku mendengar tentang engkau, tapi hari ini mataku sendiri melihat engkau. Artinya apa? Justru di tengah pergumulan yang berat seperti itu, dia melihat Tuhan. Dia merasa Tuhan bersama dengan dia. Saya kira ini posisi terbalik yang kita alami, saudara. Biasanya kita menjadikan masalah sebagai ukuran Tuhan tidak di pihak kita. Tapi kita kembali kepada Daud. Dia katakan, tidak pada Allah. Tapi dia katakan apa? Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi. Saudara tahu arti kata tetapi? Tetapi itu artinya apa? Satu pernyataan yang berikutnya itu bertentangan dengan pernyataan sebelumnya. Betul? Itulah arti kata tetapi. Tetapi engkau adalah perisai. Jadi ketika ada puluhan ribu orang menyerang dia dengan senjata, dia katakan, tetapi aku punya Tuhan jadi perisai bagi aku. Hebat enggak? Ketika orang-orang mengatakan, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tapi dia kata, tetapi dengan nyaring aku berseru kepada dia, dan dia menjawab aku. Karena itu saya katakan inilah sikap hatinya Daud. Atau pernyataan imannya Daud. Kalau kita biasanya kan terbalik, saudara. Aku tahu Tuhan, engkau maha kuasa, engkau tetapi kok aku sakit? Tetapi kok aku punya pergumulan? Artinya apa? Kata tetapi kita itu mulai bertanya, Tuhan kau masih ada enggak? Kau masih sayang sama aku enggak? Betul enggak? Karena itu Daud membaliknya. Dia coba kalkulasi dulu masalah yang dihadapi. Berkata, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Tetapi dengan nyaring aku berseru dan engkau mendengarkan aku. Artinya apa, saudara? Saya enggak peduli berapa banyak masalah yang ditujukan padaku. Yang ku peduli adalah aku punya Tuhan yang jadi perisai bagi aku. Yang ku peduli adalah aku punya Tuhan yang mendengarkan dan menjawab ketika aku berseru. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar dari Daud. Kita tidak bisa menduga apa yang akan kita hadapi hari esok. Tetapi saudara, jangan sampai itu mengganggu tidur kita malam hari. Nah, saudara-saudara, dari sinilah akhirnya di ayat yang ke-6 yang tadi saya baca, ketika dia mengatakan dua hal ini, dua ayat ini, akhirnya dia katakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Karena apa? Walaupun dalam pelarian, dia sudah tempatkan Tuhan adalah perisai bagiku yang melindungi aku. Sehingga dia ingin mengatakan begini, saya nggak peduli senjata apa yang kamu gunakan menyerang aku, tapi saya yakin Tuhan akan menangkisnya sehingga tidak akan menyentuh aku. Karena itu dia tidur, saudara. Saya kembali pada tadi saya katakan, seandainya ada anak kita mengancam kita, pasti nggak bisa tidur kita. Pasti nggak bisa tidur. Jangankan anak kita, kalau orang mengatakan, Pak, siap-siap nanti malam. Pasti kita langsung ngungsi ke hotel. Mungkin. Saya nggak tahu keberadaan saudara. Tapi Daud, saudara, dia katakan, tetapi Tuhan engkau. Karena itu saudara lihat dalam kitab Mazmur, saudara, Daud itu menempatkan Tuhan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya katakan, Tuhan adalah gunung batuku. Pastilah waktu itu dia merasa sepertinya ada satu badai yang keras. Dia berlindung di balik gunung batu dari badai. Dia katakan, Tuhan adalah gunung batu bagiku. Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini kan semua keluar dari mulutnya Daud, betul? Artinya apa? Dia tahu bahwa Tuhan itu segala-galanya sesuai dengan
kebutuhan dia. Itulah sebab saudara, Yesus mengatakan, Alkitab mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, termasuk keperluan tidur. Maksudnya bukan peralatan tidur, bukan ya. Masih mau tidur, bisa tidur. Tetapi tenangkan hati saudara, tenangkan hati. Apa sih yang mengganggu pikiran kita? Apa yang mengganggu hati kita sehingga kita nggak bisa tidur? Saya bukan nggak ngalami juga hal itu kadang-kadang saudara. Saya mau kesaksian, sekitar 12 tahun yang lalu, adik saya meninggal di bulan Juni tahun 2010. Adik paling bungsu saya, umur 38 tahun. Waktu itu dia kena kanker limfoma saudara. Saya pernah berdoa tengah malam terbangun sampai saya saking mengambil beban adik saya itu kepada sampai saya teriak tengah malam. Sampai istri saya merangkul, saya katakan kok sampai segitu sih doanya. Bahkan di kali berikutnya saya sedang dalam satu perjalanan ke Israel. Harusnya malam itu kami ada satu jamuan makan khusus, saya katakan maaf saya nggak ikut. Saya pergi menyendiri ke satu tempat di Yerusalem. Dan saya berdoa untuk adik saya. Tapi tuh adik saya juga dipanggil Tuhan. Bagi saya sih, sempat berpikir Tuhan, saya kan udah berdoa. Tapi kok Tuhan nggak selamatkan adik saya sih? Tapi kemudian saya berpikir lagi, ya Tuhan tahu yang terbaik bagi adik saya. Yang penting saya sudah berdoa. Jadi saya mulai membalik saudara. Yang tadinya mulai disuntik di pikiran saya, kan saya sudah berdoa, kok adik saya masih mati? Tapi saya balik pikiran saya, yang penting saya sudah berdoa, meminta kepada Tuhan. Kalau adik saya harus mati lagi, berarti kehendak Tuhan yang terbaik. Bisa dibedakan saudara? Tapi sering sekali kita menyalahkan Tuhan, menuduh Tuhan, betul? Kenapa ini terjadi? Kenapa terjadi? Itu yang tidak mau dilakukan oleh Daud. Dia kata, tapi Tuhan engkau adalah. Akhirnya saudara dia katakan apa? Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Karena tadi itu engkau perisaiku, aku berseru engkau dengarkan aku, maka aku nggak takut. Pada puluhan ribu orang mengepung aku. Dan dikatakan hanya, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dan dia tutup Mazmur pasal 3 ayat 9 katakan, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Bukan dari mana-mana, tapi dari Tuhan. Dan berkat-Mu atas umat-Mu. Tuhan bisa pakai cara apapun untuk menolong kita sesuai dengan keperluan kita. Akhirnya kalau saudara baca kisah hidup Absalom, ketika dia memimpin prajuritnya mengejar Daud, Absalom itu orangnya gagah, rambutnya panjang, terikat, tapi ketika naik kuda, rambutnya nyangkut di pohon. Ketika bergantung-gantung, prajuritnya Daud melihat, dia ambil kesempatan, dia tombak dan mati. Dan walaupun seperti itu, Daud berhari-hari berkabung untuk kematian Absalom. Karena apa bagi dia? Membunuh Absalom sebenarnya bukan solusi. Bagi dia yang penting Tuhan menolong aku. Bagaimana cara Tuhan itu urusan Tuhan. Yang penting aku tetap hidup. Karena Tuhan adalah perisaiku. Amin saudara? Kadang-kadang kita berharap maunya begini. Itu bukan urusan kita. Begitu kita katakan dari Tuhan datang pertolongan. Dan berikutnya, berkat-Mu atas umat-Mu. Artinya apa? Tuhan, aku kan umat-Mu. Berarti aku berhak diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau saudara yakin saudara umat Tuhan, engkau berhak diberkati Tuhan. Engkau berhak ditolong Tuhan. Karena itu saudara, sebelum tidur katakan, Tuhan, apapun yang kau alami, tapi malam ini aku serahkan kepadamu. Dan berikan aku tidur yang baik. Amin. Dan besok pagi, saya akan bangun dengan berkat yang baru. Karena Tuhan yang berkata, Tuhan memberkati orang-orang yang dikasihinya. Justru dia sedang tidur. Jadi tidurlah saudara.
supaya Tuhan berkati engkau ketika engkau tidur. Amin, saudara. Jadi kalau nggak tidur, Tuhan nggak berkati saudara. Oke. Jadi jangan tidur itu kan enak, saudara. Jangan bantu Tuhan, karena Tuhan nggak perlu bantuan saudara. Saudara yang perlu dibantu oleh Tuhan. Serahkan pada Tuhan, dan akhirnya engkau bisa berkata, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menolong aku. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati.